Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di seri kuliah online rangkaian listrik dasar Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan yang keempat ya. Topik yang akan disampaikan pada video kali ini adalah terkait dengan komponen rangkaian listrik. Kita mulai saja dengan step yang pertama ya. Komponen rangkaian listrik berdasarkan karakteristiknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu disebut dengan komponen aktif ya. Kemudian yang kedua adalah komponen pasif. Kalau komponen aktif itu adalah komponen yang menghasilkan energi ya. Di sana ada dua. Yang pertama adalah sumber tegangan atau voltage source, dan yang kedua adalah sumber arus atau current source. Kemudian untuk komponen pasif, ini sebetulnya ada banyak ya. Nah, yang tertulis di sini hanya 3 komponen saja. Yang pertama adalah resistor, kemudian yang kedua adalah kapasitor, dan yang ketiga adalah induktor. Baik, kita mulai dengan pembahasan terkait dengan komponen aktif ya. Di situ ada sumber tegangan atau voltage source. Nah, sumber tegangan itu dikatakan ideal ketika apa? Ketika dia itu menghasilkan tegangan yang tetap ya. Jadi kalau misalkan sumber tegangan itu menghasilkan 1 volt, maka luarannya pun 1 volt. Maka dia dikatakan sumber tegangan ideal. Kemudian syarat yang kedua, di sini dia tidak bergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut. Mau arusnya tetap atau berubah, tegangannya tetap sama. Kemudian yang ketiga, karakteristik sumber tegangan ideal, yaitu memiliki nilai resistansi dalam atau hambatan dalam yang besarnya adalah 0. Kemudian untuk sumber tegangan itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber tegangan bebas atau independent voltage source. Kemudian yang kedua adalah sumber tegangan tidak bebas atau dependent voltage source. Nah, ini yang sebelah kiri, ini adalah simbol komponen sumber tegangan bebas, sedangkan yang sebelah kanan yang B ini menunjukkan simbol dari sumber tegangan tidak bebas. Kemudian yang kedua, untuk komponen aktif ada sumber arus ya, atau current source. Adapun suatu sumber arus dikatakan ideal ketika apa? Yang pertama adalah ketika dia itu menghasilkan arus yang tetap. Kemudian yang kedua, dia tidak bergantung pada tegangan dari sumber arus. Jadi tegangannya mau berubah atau tidak, arusnya tetap sama. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai nilai resistansi dalam atau hambatan dalam yang tak terhingga ya. Nah, ketika sumber arus memenuhi 3 kriteria ini, maka dikatakan sumber arusnya adalah sumber arus yang ideal. Adapun sumber arus itu sendiri terbagi menjadi dua, ada sumber arus yang bebas atau independent current source, ada juga yang disebut dengan sumber arus tidak bebas atau dependent current source. Nah, ini adalah simbol untuk sumber arus bebas dan sumber arus tidak bebas. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang komponen aktif ya, di sana ada sumber arus dan ada sumber tegangan. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke komponen pasif ya. Komponen pasif yang pertama adalah resistor. Resistor itu merupakan komponen yang berguna untuk mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Jadi, besar kecilnya arus yang mengalir pada suatu rangkaian itu bisa diatur dengan menggunakan sebuah komponen, namanya adalah resistor. Semakin besar nilai resistansi resistor atau hambatan resistor, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Jika kita menginginkan arus yang besar, maka hambatannya harus kecil. Kalau kita ingin arus yang kecil, berarti kita harus menggunakan hambatan yang besar. Kemudian resistor itu sendiri terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah fixed resistor dan yang kedua adalah variable resistor. Sesuai dengan namanya, kalau fixed resistor itu adalah sebuah resistor yang mana nilainya itu tetap ya, nilainya tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan untuk variable resistor
dia itu nilai resistansi atau hambatannya bisa diubah ya, baik secara manual ya maupun otomatis. Nah, ini adalah simbol ya untuk fixed resistor dan variable resistor. Dan kemudian ini adalah beberapa contoh ya resistor-resistor yang termasuk ke dalam fixed resistor dan variable resistor. Untuk fixed resistor di sana ada carbon composite resistor, kemudian film resistor, wire wound resistor, dan resistan wire. Ini resistor ini masuk ke dalam fixed resistor. Sedangkan untuk variabel resistor di sini ada rheostat ya, kemudian ada potensiometer, kemudian ada termistor, dan yang terakhir ada fotoresistor. Selanjutnya resistor itu sendiri dia kan merupakan sebuah besaran, berarti dia memiliki satuan. Nah, satuan untuk hambatan itu adalah ohm dan disimbolkan dengan simbol seperti ini, yang mana ohm itu sendiri jika diuraikan itu sama dengan volt per ampere ya. Satuan hambatan selain ohm bisa juga diturunkan menjadi satuan yang lain ya. Antara lain yang pertama adalah mili ohm ya, dimana konversinya adalah 1 mili ohm sama dengan 10 pangkat min 3 ohm. Bisa juga satuannya berupa kilo ohm. Nah, ini adalah faktor konversinya 1 kilo ini ya, ini harusnya K ya. Ini 1 kilo ohm sama dengan 10 pangkat 3 ohm, dan yang ketiga adalah mega ohm ini ya. 1 mega ohm sama dengan 10 pangkat 6 ohm. Selanjutnya adalah kode warna resistor ya. Jadi pada beberapa resistor itu biasanya di dalam tubuhnya atau badannya itu terdapat cincin-cincin, terdapat cincin atau pita ya, sekarang juga disebut gelang, yang mana dia itu ada warnanya seperti ini. Ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang, ada 6 gelang. Nah, warna-warna pada resistor ini dia punya makna. Nah, ini adalah warna pada resistor berikut dengan nilainya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membaca nilai hambatan pada resistor yang 4 gelang, 5 gelang, dan 6 gelang. Nah, untuk membaca nilai hambatannya kita bisa menggunakan tabel ini. Kita mulai dengan resistor yang 4 gelang. Untuk resistor yang 4 gelang, gelang yang pertama itu menunjukkan nilai ya. Gelang yang kedua juga sama menunjukkan nilai, gelang yang ketiga itu menunjukkan faktor pengali, dan gelang yang keempat itu menunjukkan nilai toleransi. Kemudian untuk resistor yang 5 gelang ya, gelang yang pertama, kedua, dan ketiga itu menunjukkan nilai, kemudian gelang yang keempat menunjukkan faktor pengali, dan gelang yang kelima menunjukkan nilai toleransi. Sedangkan resistor yang memiliki 6 gelang itu gelang yang pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan nilai, yang keempat menunjukkan pengali ya, yang kelima menunjukkan toleransi, dan yang terakhir yang keenam itu menunjukkan koefisien suhu. Oke, sekarang kita akan mencoba membaca hambatan pada resistor baik yang 4, 5, dan 6 gelang. Ini ada resistor di mana dia itu memiliki 4 gelang ya. Gelang yang pertama berwarna merah, yang kedua berwarna coklat, yang ketiga berwarna kuning, dan yang terakhir ini yang keempat berwarna hijau. Nah, sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk yang 4 gelang, gelang yang pertama dan kedua di sana menunjukkan nilai. Jadi kita tulis saja nilai untuk masing-masing warna ini. Merah berarti 2, coklat berarti nilainya 1 ya. Nah, selanjutnya gelang yang ketiga itu menunjukkan faktor pengali, di mana untuk gelang yang berwarna kuning nilai faktor pengalinya adalah 10 kilo ohm, atau kalau ditulis dalam bentuk standar itu nilainya adalah 10.000, nolnya ada 4 ya. Nah, sedangkan gelang yang terakhir ini adalah toleransi plus minus 0,5% ya. Nah, dari sini maka hambatan pada resistor bisa saya tuliskan dengan R sama dengan 210 kilo ohm ya.
kilo ohm itu karena dia 21 kali 10.000 tadi ya, jadi 210.000 ini dalam ohm. Kalau dikonversi dalam kilo ohm menjadi seperti ini ya, 210 kilo ohm plus minus toleransinya adalah 0,5%. Nah, nilai 0,5% ini dia bisa dikonversi menjadi sebuah kuantitas yang absolut ya, sehingga nanti hambatannya itu bisa dituliskan dalam bentuk yang lain seperti yang ada di bawahnya ini ya. Jadi kita bisa tuliskan nilai hambatannya itu dari berapa sampai berapa. Dari sini muncul yang namanya hambatan minimum dan hambatan maksimum. Nah, dari mana nilai Rmin dan Rmax ini diperoleh? Rmin dan Rmax itu diperoleh dengan cara kita rubah toleransi ini yang awalnya bentuknya adalah persentasi dirubah menjadi suatu nilai yang absolut ya. Caranya adalah dengan cara nilai toleransinya dikalikan dengan nilai R-nya, R yang terbaca. Untuk Rmax-nya berarti tinggal dijumlahkan saja nilai R-nya dengan toleransinya setelah dikalikan dengan R yang terbaca. 0,5% dikali 210.000 dijumlahkan dengan yang ini. Maka nanti diperoleh nilai Rmax-nya sama dengan 211.050. Sedangkan nilai Rmin-nya itu sama dengan 210.000 dikurangi dengan ini toleransi dikalikan dengan 210.000. Hasilnya adalah 208.950 ohm. Dan dari sini maka nilai R-nya, nilai R dari resistor ini itu nilainya berada di antara 208.950 sampai dengan 211.050 ohm. Nah, ini untuk resistor yang 4 gelang. Nah, selanjutnya adalah resistor yang 5 gelang. Misalkan ada resistor seperti ini. Gelang pertama warnanya hijau, kedua warnanya hitam, ketiga warnanya kuning ya, keempat warnanya merah, dan yang kelima ini emas ya. Nah, maka dengan cara yang sama ya, seperti yang sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya ya, yang ini untuk yang 5 gelang, gelang yang pertama, kedua, dan ketiga itu kan menunjukkan nilai, yang keempat faktor pengalih ya, dan yang kelima adalah toleransi. Maka untuk resistor yang ini maka hijau berarti nilainya 5, hitam berarti nilainya 0, dan kuning berarti nilainya 4 ya. Berarti nilainya 504. Setelah itu dikalikan dengan faktor pengalih. Untuk yang berwarna merah nilainya adalah 10 pangkat 2 atau 100 ya. Kemudian ini gelang yang terakhir, ini toleransinya adalah 5%. Jadi nilai R-nya itu sama dengan 50,4 kilo ohm ya. Dari sini, ini kan satunya masih ohm, dikonversi ke kilo ohm menjadi 50,4 kilo ohm plus minus, nah ini toleransinya adalah 5%. Jika 5% ini dikonversi menjadi sebuah besaran yang absolut, maka kita bisa peroleh nilai hambatan minimum dan maksimum dari resistor ini. Nah, ini adalah nilai hambatan maksimum dan minimumnya. Untuk maksimumnya 52.950 ohm, untuk minimumnya 47.880 ohm. Dan ini yang terakhir resistor yang 6 gelang ya. Untuk resistor yang 6 gelang, gelang pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan nilai, yang keempat pengalih, yang kelima toleransi, dan yang keenam adalah koefisien suhu atau temperatur. Nah, dari sini gelang yang pertama menunjukkan warna biru, oranye ya, oranye nilainya 7 ya. Kemudian ini hijau nilainya 5, kuning nilainya 4, hitam, ini bukan hitam, ini coklat ya. Coklat berarti kali 10 ya. Kemudian di sini adalah coklat lagi, nilainya adalah plus minus 1%. Ini nilai toleransinya. Sedangkan gelang yang terakhir di sini berwarna merah, berarti nilai koefisien suhunya adalah 50 ppm. Nah, dari sini maka nilai R-nya itu sama dengan 754 ya, dikali dengan 10 berarti 7.540 plus minus 1%.
Kemudian koefisien suhunya 50 ppm. Nah, jika nilai R-nya itu ditentukan nilai R maksimum dan minimumnya, maka dengan cara yang sama bisa kita tentukan seperti ini. Berarti nilai R plus 1% dari 7540 berapa. Setelah itu dijumlahkan, maka akan kita peroleh nilai R max-nya. Kemudian untuk R min-nya, berarti nilai R-nya dikurangi dari 1% dari 7540, nanti akan diperoleh nilai R min sekian ya. Dari sini maka nilai R-nya adalah 7464,6 sampai 7615,4 ohm. Oke. Baik, kita sudah belajar untuk membaca nilai hambatan resistor ya, baik yang 4 gelang, 5 gelang, dan 6 gelang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Ohm ya. Hukum Ohm ini adalah hukum fisika yang menyatakan hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Jadi ketika ada arus ya, arus tersebut melewati sebuah hambatan sebesar R ya. Ini ada arus melewati hambatan, maka nanti di sana akan muncul yang namanya tegangan. Tegangan. Jadi pada resistor nanti akan muncul yang namanya tegangan. Nah, besarnya tegangan pada resistor itu dapat ditentukan dengan persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V dibagi dengan R ya. Ini ketika arus yang ditanyakan. Nah, selanjutnya di sini ada rangkaian resistor ya. Resistor itu bisa disusun secara seri, paralel maupun campuran ya. Campuran. Yang pertama kita belajar resistor yang tersusun seri terlebih dahulu. Resistor itu dikatakan dia itu tersusun secara seri ketika dia itu berada pada jalur yang sama ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada sumber tegangan DC ya, ada kutub positif dan negatifnya. Di sini ada resistor pertama, resistor kedua, dan resistor yang ketiga, di mana ketiga-tiganya ini berada pada jalur yang sama ya, jalur yang sama. Karena dia berada pada jalur yang sama, maka dikatakan bahwa ketiga resistor ini dia dirangkai secara seri. Oke. Nah, jika rangkaian resistor ini digambar dengan menggunakan simbol, maka akan jadi seperti ini ya. Di sini ada sumber tegangan DC, kemudian dihubungkan dengan resistor R1, R2, dan R3. Nah, sekarang jika ditanyakan berapa hambatan totalnya ya, berapa hambatan totalnya? Untuk menentukan hambatan totalnya, maka kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Jadi tegangan total dari titik A ke titik B, ya, tegangan resistor total dari titik A ke titik B itu sama dengan hasil penjumlahan tegangan pada masing-masing resistor. Berarti VAB sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kemudian VAB sama dengan I kali R1. Tadi kita sudah belajar tentang hukum Ohm. Jadi ketika ada arus melewati hambatan, di sana ada tegangan ya. Berarti pada R1 di sini dia punya tegangan R1. Nah, besarnya adalah I kali R1. Kemudian karena dia berada pada jalur yang sama, maka arus yang melewati R2 juga sama, yaitu arus I ya. Jadi I kali R2 plus I kali R3. Nah, dari sini maka diperoleh nilai VAB, tegangan dari titik A ke titik B, itu sama dengan I dikali dengan R total. Nah, ternyata VAB, tegangan pada AB, itu kan di sini kan arusnya sama semua ya, yaitu I, sehingga di sini bisa diuraikan VAB-nya sama dengan I dikali dengan R total sama dengan I kali R1 plus I kali R2 plus I kali R3. Nah, dari sini nilai I-nya bisa dikeluarkan sehingga nanti bisa dicoret, sehingga kita bisa dapatkan persamaan untuk menentukan hambatan total pada resistor yang kesemuanya itu disusun secara seri dengan persamaan seperti ini. R total sama dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, ini ketika dia hanya ada 3 resistor.
Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ketika lebih dari 3 resistor, misalkan N resistor. Nah, untuk menentukan hambatan totalnya, maka tinggal dijumlahkan saja, tergantung berapa jumlah N-nya. Kalau N-nya ada 4 ya berarti R1 plus R2 plus R3 plus R4 ya. Kalau R-nya ada 5 ya nanti R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 dan seterusnya. Nah, itu untuk resistor yang seri. Nah, yang selanjutnya adalah resistor yang dirangkai secara paralel. Kalau resistor yang disusun secara paralel di sini berarti dia berada pada jalur yang berbeda ya, pada jalur yang berbeda. Kalau seri berada pada jalur yang sama, paralel pada jalur yang berbeda. Kita lihat di sini ya. Ini ada sumber tegangan DC, kemudian dia ke sini ya, ke sini. Di sini ada R1. Nah, R1, R2 dan R3 dia berada pada jalur yang berbeda ya. Jalurnya kan berbeda ini ya. Sehingga dikatakan bahwa ketiga resistor ini dia disusun secara paralel. Jika digambar menggunakan simbol komponen listrik, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Di sini ada arus I-nya. Kemudian dia arus I-nya itu dia akan terbagi ya, ada I1 yang melewati R1, ada I2 yang melewati R2 dan I3 yang melewati R3. Nah, untuk menentukan berapa besar hambatan totalnya atau hambatan penggantinya dari ketiga resistor ini, maka kita bisa peroleh dengan menggunakan persamaan ini ya. Seper RV sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3. Nah, persamaan ini itu didapatkan dari hubungan tegangan ya pada saat yaitu dirangkai secara paralel. Jadi ketika tegangan dirangkai secara paralel, ketika resistor semua itu disusun secara paralel, maka tegangannya itu sama. VAB sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, nilainya itu sama dengan V ya, sama dengan tegangan sumber. Baik, ini adalah video pertama dari materi tentang komponen rangkaian listrik ya. Untuk pembahasan terkait dengan kapasitor dan induktor itu akan disampaikan di video yang selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.